Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Penuh sukacita di rumah Tuhan, amin. Apa kabarnya saudara? Belum semuanya, apa kabar saudara? Puji nama Tuhan, saya akan bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian baru Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menyanyikan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Glory, bersama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi Yesus. Pandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menyanyikan Yesus. Haleluya, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus baik, Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu. Serukan, Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Katakan, Yesus baik.
bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kau baik Tuhan, selamanya Kau baik Yesus.
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti perbuatanmu tetap semangat di dalam Yesus pasti lebih baik. Mari buka bersama saya Efesus pasal yang kelima, Efesus 5 ayat 15 dan 16. Kebesaran mungkin ini. Di mimbarnya kebesaran mungkin. Ya. Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 16. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk kita baca sama-sama Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Kita baca dengan suara kuat sampai telinga Bapak Ibu Saudara mendengar apa yang saudara katakan. 2, 3. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang lupa, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Garis bawahi ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, ketika saya renungkan ayat ini, saya dapat pengertian bahwa ini bicara tentang momentum. Katakan bersama saya, 2, 3. Momentum. Ini bicara tentang saat yang tepat, ini bicara tentang kesempatan. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan buat kita? Amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan selalu memberi saat yang tepat dalam hidup kita? Ya, Tuhan selalu memberi momentum demi momentum dalam hidup saudara dan saya. Memang momentum itu tidak sama satu dengan lain. Ya, kesempatan yang diperoleh tidak sama satu dengan lain. Waktunya bisa berbeda, kuantitinya bisa berbeda. Tetapi yang pasti saya ingin beritahu buat saudara, bahwa sesungguhnya Tuhan selalu memberi kesempatan, waktu, saat yang tepat, momentum-momentum dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Tuhan selalu memberi momentum yang luar biasa. Ya. Tetapi persoalannya ada banyak yang kita tidak mengerti, tidak tahu, dan kita tidak menguasai
momentum-momentum yang terjadi. Ya, kesempatan-kesempatan yang diberikan. Saat-saat tepat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Sehingga tidak heran kalau ada orang-orang, saudara, ada di antara kita atau kita melihat ada orang-orang yang sukses luar biasa, ada orang-orang yang masih berjuang untuk sukses. Ada orang yang berhasil maju luar biasa, tetapi ada orang yang masih tertatih-tatih sedang mencari jalan. Saudara, masalahnya bukan karena orang ini tidak cakap, tidak mampu, saudara ya. Kesuksesan seseorang itu bukan perkara orang ini tidak mampu, tidak cakap, tetapi seringkali saya jumpai adalah karena orang tersebut seringkali kehilangan momentumnya. Seringkali orang tersebut kehilangan kesempatan yang diberikan atau tidak mengambil kesempatan yang diberikan. Seringkali mereka mengabaikan saat-saat yang tepat yang sesungguhnya Tuhan sudah beri dalam hidup saudara dan saya. Nah, untuk itu siang hari ini kita belajar bagaimana caranya supaya Alkitab katakan ini, pergunakanlah waktu yang ada. Bicara waktu, maka sesungguhnya waktu yang Tuhan beri buat saudara dan saya adalah sama. Ya Pak ya saudara. Kita diberi waktu yang sama 24 jam. Itu artinya kita diberi kesempatan yang sama 24 jam. Itu artinya kita diberi saat yang tepat 24 jam dalam hidup saudara dan saya. Tidak kurang, tidak lebih. Maka seharusnya anugerah berkat yang Tuhan sudah sediakan bisa kita raih, bisa kita terima, bisa kita miliki, bisa kita ambil sepenuhnya. Asal apa saudara? Asal kita bisa pergunakan waktu yang tepat. Waktu yang ada. Alkitab katakan ini, hari-hari ini adalah jahat. Artinya begitu kita kehilangan waktu saudara, maka itu akan sulit untuk kita dapatkan kembali. Ya Pak ya saudara. Waktu yang kita sudah jalani, hari kemarin yang kita sudah jalani, kita tidak bisa ngulang saudara. Ya, diulang coba mundur lagi. Ya, kan seringkali gini, oh seandainya waktu itu, nah saudara. Seringkali terjadi seperti itu. Nah kita hari ini belajar bahwa betapa pentingnya waktu yang Tuhan beri. Betapa pentingnya momentum atau kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya saat ini, sekarang ini. Kita belajar dari seorang yang bernama Rehabeam. Coba buka bersama saya. 1 Raja-Raja 12. 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Cukup panjang. Ya, nanti Bapak Ibu baca keseluruhan pasal 12 sampai 24. Ya. Kronologis atau latar belakang dari pasal 12 adalah Rehabeam ini menggantikan ayahnya Salomo menjadi raja. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan Rehabeam? Kita baca sama-sama ya. 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 kita baca bersama. 2, 3. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, terus sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberikan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. 6. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata,
Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. 8. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia yang mendampinginya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Rehabeam diangkat menjadi raja menggantikan Salomo ayahnya, maka dikatakan dalam kisah ini Yerobeam, ya, mungkin saya sampaikan dulu ya, ketika Salomo meninggal, maka Israel terbelah menjadi dua. Satu Israel dan satu Yehuda, 10 suku dan 2 suku. Nah, ketika Rehabeam menjadi raja, maka dikatakan Yerobeam datang kepada Rehabeam. Segenap Israel datang. Nah, ayat yang keempat dikatakan Yerobeam berkata gini, ayahmu telah memberikan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Dengan kata lain, Yerobeam menyerahkan diri, Yerobeam merendahkan diri, Yerobeam mengakui eksistensi dari Rehabeam sebagai raja Israel. Dia datang dengan satu permohonan, dengan satu permintaan, ringankan pekerjaan yang sukar dan tanggungkan beban yang berat yang mereka pikul, minta keringanan untuk segala apa yang sudah diputuskan Salomo, maka mereka bersedia, gitu ya. Mereka bersedia untuk menjadi hambanya Rehabeam. Mereka bersedia takluk, mereka bersedia untuk tunduk, mereka bersedia dan mengakui Rehabeam sebagai raja. Saudara, tidak mudah menyatukan Israel. Ya, 12 suku. Mereka punya kepentingan, mereka punya pemikiran, mereka punya segala macam masing-masing. Tidak mudah. Ya. Tetapi oleh anugerah Tuhan Yerobeam ini mau datang. Nah saudara, saya melihat bahwa ini satu momentum yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada Rehabeam untuk dia benar-benar menjadi raja atas Israel. Tidak usah perang, ya, tidak usah gegeran, tidak usah ribut. Karena mereka sukarela menyerahkan diri. Tetapi yang terjadi adalah ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi ia Rehabeam mengabaikan nasihat. Nah, ketika Yerobeam dan seluruh rakyat Israel datang menghadap minta keringanan, maka Rehabeam ini memanggil, mengundang, meminta nasihat dari para tua-tua Israel. Yang pada waktu itu menjadi penasehat dari Raja Salomo ayahnya. Ditanya, menurutmu bagaimana? Ini rakyat datang nih. Kira-kira apa jawabannya? Ya, saudara, dia betul. Langkah awal dia betul, dia tanya penasehatnya, dia tanya tua-tua Israel, kira-kira apa jawabnya. Tetapi step kedua yang berikutnya saudara, ayat yang ke-8 dikatakan, tua-tua katakan ya sudah terima saja, ya sudah ringankan saja, ya sudah bebannya jangan terlalu berat, pekerjaannya jangan terlalu sukar, sudah. Sehingga mereka akan menjadi budakmu sepanjang waktu, dikatakan gitu ya. Sepanjang waktu akan menjadi budakmu sepanjang waktu. Sudah dikasih nasihat Bapak Ibu Saudara. Tetapi Rehabeam ayat yang ke-8 dikatakan ia mengabaikan nasihat yang diberikan tua-tua. Lalu meminta nasihat orang-orang muda yang sebayanya. Nah, saudara nanti baca di rumah. Apa yang terjadi? Ternyata Rehabeam lebih menuruti nasihat dari orang-orang muda, teman-teman sebaya, seumurnya. Dan ketika dia mengikuti nasihat yang diberikan oleh orang-orang muda ini saudara, maka disitulah dia kehilangan momentum yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya. Seharusnya
Dia bisa menjadi raja Israel yang cukup lama. Tapi Alkitab mencatat bahwa Rehabeam ini hanya kurang lebih 10 tahun memerintah di Israel. Dibandingkan dengan Daud. Kalau saudara baca di Perjanjian Lama di 1 Samuel Raja-Raja, maka diceritakan Daud memerintah Israel selama 40 tahun. Ya, jangka panjang. Nah saudara, apa yang membuat perbedaannya? Allahnya sama. Rehabeam ini dia menyia-nyiakan saudara kesempatan momentum yang sudah di depan mata dia abaikan. Bapak Ibu, seringkali hal yang sama kita lakukan juga dalam hidup ini saudara. Kita seringkali mengabaikan, meremehkan, kadang-kadang kita nggak tanggap dengan momentum yang Tuhan beri. Makanya saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, persoalannya bukan karena orang itu tidak cakap, orang itu tidak mampu, ya, orang itu tidak pintar, bukan saudara. Ada banyak orang yang cakap, yang mampu, yang pintar, tetapi pada praktek hidup kenyataannya mereka juga tidak berhasil, mereka juga kurang sukses. Kenapa? Karena ya itu tadi. Ada banyak momentum-momentum yang terlewatkan dalam hidup mereka. Ada banyak momentum-momentum yang mereka tidak berani ambil. Tidak berani mereka raih. Untuk mereka kerjakan. Sehingga apa? Kesempatan itu berlalu begitu saja. Dan seringkali pepatah katakan gini, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Gitu ya. Kesempatan itu enggak datang 2 kali. Nah, jadi kalau kita enggak peka, enggak ngerti, maka kan loss begitu saja. Dan itu yang akan membuat perjalanan hidup kita menjadi sukar dan sulit. Saudara, kalau baca tentang Israel, maka ada 4 tipe raja pertama Israel yang menggambarkan kehidupan manusia. Raja pertama Saul. Betul ya Bapak Ibu ya. Bangsa Israel minta raja kepada Tuhan. Tuhan minta raja seperti bangsa-bangsa lain. Dipimpin sama Tuhan sendiri tidak mau. Tapi minta dipimpin oleh raja. Nah Tuhan itu penuh kasih. Ya sudah diberikan Saul. Nah Saul saudara luar biasa. Dia diberi kehormatan, dipercaya untuk menjadi raja yang pertama bagi Israel. Tidak semua orang punya kesempatan. Ya Pak ya saudara. Tidak semua orang diberi kesempatan seperti itu. Tapi Saul dengan anugerah Tuhan dipercaya jadi raja yang pertama. Tapi saudara kemudian ketahui bahwa perjalanan Saul menjadi raja pada akhirnya terhenti. Nah lihat saudara. Kadang-kadang orang itu tidak bisa menggunakan momentum itu dengan benar. Seringkali kita ini menyia-nyiakan. Seringkali kita ini tidak memiliki momentum, saudara. Apa yang dilakukan oleh Saul? Saul kemudian karena ya mungkin pada saat itu Saul berpikir gini, Allah sepele, hal yang sepele. Ya, Israel sedang berperang, dikejar-kejar musuh, rakyat mendesak Saul, sementara Samuel sebagai nabi terlambat datang. Mereka kalau sebelum melangkah, sebelum berperang selalu minta petunjuk dari Tuhan. Dan itu tugas tanggung jawab dari nabi. Saat itu Samuel terlambat. Rakyat mendesak. Akhirnya Saul memberanikan diri dia mempersembahkan korban bakaran. Seringkali saudara,
Kadang-kadang mungkin berpikir gini, saling melengkapi, saling membantu, saling mensupport, saling mendukung. Kelihatannya baik. Tapi dengar baik-baik, saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita punya porsi tugas tanggung jawab yang berbeda di hadapan Tuhan. Yang mengerti kata amin. Beberapa minggu yang lalu saya sering katakan kalau saudara belajar tentang kerajaan di Israel, maka selalu dikatakan Raja Nabi, Raja Nabi, Raja Nabi. Raja Nabi punya tugas, fungsi, tanggung jawab yang berbeda. Raja itu seorang yang memikirkan segala sesuatu, yang memutuskan segala sesuatu, dan yang mengeksekusi segala sesuatu, melaksanakan segala sesuatu. Itu raja. Dia punya power, dia punya otoritas, dia punya kekuasaan. Seorang nabi adalah seorang yang mendengar suara Tuhan dan disampaikan. Beda saudara, tetapi ketika raja dan nabi ini mengerti porsi masing-masing, maka saudara akan dapatkan bahwa pemerintahan raja itu akan menjadi aman tentram. Kerajaannya, rakyatnya, semuanya menjadi baik. Kenapa? Karena raja mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan lewat nabi. Raja enggak serta-merta gini, aku yang puasa. Aku yang memutuskan, sudah aku maunya gini, kamu mau apa? Enggak saudara. Sekali raja bersifat berlaku seperti itu, bersikap seperti itu, maka kerajaannya tidak kekal. Tapi selama raja itu mau mendengar suara Tuhan lewat nabi, maka Tuhan menjamin keamanannya. Tuhan akan memberi kesejahteraan dan kemakmuran. Tidak ada peperangan. Itu Alkitab sudah mencatat, saudara. Sebaliknya nabi juga enggak semena-mena gini. Aku yang dengar suara Tuhan, kamu enggak ngerti apa-apa. Makanya kamu diam, aku yang kerja. Sekali itu dilakukan, maka habislah sudah saudara. Nah ini satu prinsip yang luar biasa. Prinsip yang luar biasa yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan suami istri. Saudara. Ketika kita mengerti panggilan, urapan, ya, atau porsi kita, maka rumah tangga itu aman. Dalam pengertian raja dan nabi, ini nggak bicara soal gender. Oh raja berarti suami. Oh raja berarti laki-laki, kepala keluarga. Enggak saudara. Bisa saja dalam pasangan suami istri. Tuhan taruh nabi dalam kehidupan kepala keluarga, suami. Mungkin juga seorang istri lebih cakap, lebih mampu di dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Bisa saja saudara. Tetapi sekali lagi raja nabi harus diterapkan. Maka kehidupan akan menjadi baik. Nah Saul menyanyiakan saudara. Dia sudah diberi saat yang tepat, kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Raja pertama. Tapi karena ketidaktaatan, akhirnya Tuhan copot, digantikan oleh Daud. Daud sebagai raja yang kedua saudara, luar biasa. Kita tahu bahwa pada awalnya Daud ini disembunyikan. Ketika Tuhan perintahkan Nabi Samuel ke keluarga Isai, maka Isai hanya menampilkan, Isai hanya mempromosikan kakak-kakaknya Daud. Sementara Daud dibiarkan ada di padang mengembalakan kambing domba. Yang katanya cuma 2-3 ekor Bapak Ibu Saudara ya. Sengaja tidak ditampilkan, tidak dipromosikan. Mungkin itu pertanyaan kita, kenapa ya? Karena saya percaya sebagai orang tua yang normal, orang tua yang mengasihi anak-anak, pasti kita kepengen anak-anak kita semua maju. Yang setuju kata amin? Betul?
Pasti anak-anak kita pengen semua maju, semua berhasil, semua meraih, semua mendapat promosi yang luar biasa. Tetapi kenapa Daud disembunyikan? Nah ini yang sedang dipergumulkan atau sedang diperdebatkan, dibicarakan karena katanya konon saudara. Tapi masih perlu pembuktian saudara ya. Katanya konon Daud itu bukan anak kandung. Ya. Bukan anak kandung. Sehingga dia disisihkan dulu. Lebih baik anak-anak Isai dari istri yang sah. Maksudnya seperti itu saudara. Seperti itu. Nah, kebenarannya masih lagi dicari saudara ya. Tapi konon ngomongnya seperti itu. Sehingga masuk akal. Kita kalau kemudian tahu bahwa akhirnya Isai ini berusaha atau saudara-saudara kakak-kakaknya Daud ini berusaha tidak menampilkan Daud. Tapi apa yang terjadi saudara? Daud yang tidak dianggap, Daud yang diremehkan, akhirnya dia tampil menjadi raja kedua. Karena apa? Karena Daud bisa menciptakan momentum dalam hidupnya. Dia bisa menciptakan atau dia bisa menggunakan momentum itu dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupannya. Apa yang dilakukan Daud saudara? Ketika Daud tampil di Urapi, belum terjadi apa-apa. Semua orang memandang rendah. Semua orang tidak menganggap Daud karena perawakannya yang lebih pendek dari saudara-saudaranya. Tapi yang luar biasa, Daud tidak tinggal diam. Ketika bangsa Israel ditantang oleh tentara Filistin, oleh Goliat saudara. Alkitab mencatat gini, tidak ada satupun dari bangsa Israel, orang Israel yang berani melawan tantangan, menerima tantangan Goliat. Prajuritnya, tentaranya, tidak ada yang berani, termasuk Saul tidak berani. Tapi kita tahu Alkitab mencatat gini, Daud berani, Bapak Ibu Saudara. Dia berani menerima tantangan Goliat dan dia berperang melawan Goliat dan kita tahu pada akhirnya Daud menang. Dengan kata lain gini saudara, kesuksesan, keberhasilan itu tidak karena semata-mata karena cakap, mampu, pinter, memang sudah memang sudah bibit bobot bebet dalam arti gini, oh iya pantesan aja kamu berhasil ya, enggak heran lah kamu dari keluarga kaya, kamu dikasih kesempatan pendidikan luar negeri, kamu sebagainya. Karena Daud membuktikan bahwa Daud ini tidak diperhitungkan tapi dia berhasil. Kenapa? Karena dia tahu momentum yang tepat dalam hidupnya. Karena dia menggunakan momentum itu dengan baik dan benar. Sehingga karir Daud sebagai raja luar biasa 40 tahun saudara ya, separuh umur kalau zaman sekarang. Raja ketiga dari Israel adalah Salomo. Nah Salomo ini juga luar biasa. Ya. Dia membangun momentum yang sudah dia terima saudara. Alkitab mencatat ketika Salomo memerintah menggantikan Daud, saudara, maka kerajaannya lebih luar biasa lagi, kekayaannya luar biasa lagi. Dia punya hikmat yang luar biasa lagi. Tidak mudah loh saudara, tidak mudah seorang anak yang meneruskan keberhasilan, kesuksesan dari orang tuanya, tidak mudah. Karena kenyataannya ada banyak saudara, perusahaan-perusahaan bisnis yang luar biasa. Tetapi ketika turun pada generasi-generasi berikutnya, habis saudara. Tidak bisa dijalankan dengan baik. Salomo enggak Bapak Ibu. Alkitab mencatat bahwa tidak ada raja pun yang seperti Salomo, tidak ada saudara. Kekayaannya, hikmatnya luar biasa sekali. Nah saya berdoa Bapak Ibu Saudara, momentum yang Tuhan sudah beri dalam hidup saudara, berupa keselamatan yang kita terima, berupa kesempatan-kesempatan yang sedang kita jalani hari ini, entah saudara sedang bisnis, entah saudara sedang dagang, entah saudara sedang berumah tangga, entah saudara sedang pelayanan, entah saudara sedang apapun yang hari ini engkau sedang kerjakan. Saudara gunakan momentum itu dengan baik, bangun momentum itu dengan baik.
Yang mengerti katakan amin. Ya. Jangan sampai terbuang sia-sia. Jangan sampai kemudian hilang dari kehidupan kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang semua orang katakan sukar. Dan itu kegenapan. Hari-hari terakhir adalah masa-masa yang sukar. Tidak ada semua yang tidak sukar. Hari-hari ini semua sukar. Mau bicara bisnis, mau bicara usaha, mau bicara apalagi kesehatan, mau bicara apalagi saudara. Semua. Tetapi saya berdoa gini saudara. Sekalipun kita menghadapi persoalan-persoalan yang berat dan sukar, jangan sampai kehilangan momentum yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Kita harus kerjakan, kita harus lakukan. Rehabeam saudara, dia sudah diberi momentum yang luar biasa. Tinggal teruskan jadi raja yang baik. Tapi dia abaikan saudara. Dia abaikan. Nah saya berdoa hari ini, siang hari ini, saya akan membagi 3 hal yang buat saudara supaya momentum yang kita terima, kita bisa jaga, kita bisa rawat, kita bisa bangun. Ataupun mungkin ada di antara saudara yang hari ini belum mengalami momentum, belum mengalami kesempatan yang besar dalam hidup saudara. Saudara belum menemukan gini, saat yang tepat rasanya kok udah pas terus gitu saudara. Nah, saya akan bawa buat Bapak Ibu saudara, yang pertama yang saudara harus kerjakan adalah berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Lukas 21, kita lihat sebentar. Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang pertama saudara dan saya dilatih, diajar, diminta untuk berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Artinya jangan sampai anugerah keselamatan, kasih karunia yang hari ini kita terima hilang, lepas dari kita. Karena apa? Kita tidak berjaga-jaga sambil berdoa. Yesus di Taman Getsemani berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga hanya apa? 1 jam saja. Kekuatan saudara dan saya untuk meraih mendapatkan momentum adalah berjaga-jaga sambil berdoa. Karena kita tidak pernah tahu kapan momentum itu akan datang. Iya Pak ya saudara. Kita tidak pernah tahu. Momentum setiap pribadi berbeda dengan orang lain. Momentum satu orang ke orang lain berbeda, tidak sama. Sebab itu yang harus kita kerjakan adalah berjaga-jaga sambil berdoa. Ketika saudara siap sedia, tubuh, jiwa, roh saudara selalu siap sedia, maka ketika momentum itu akan datang, momentum itu datang, saudara tinggal meraihnya, saudara tinggal mengambilnya, saudara tinggal mengisinya dengan baik dan benar. Yang mengerti katakan amin. Harus dijaga. Daniel, Bapak Ibu Saudara, dia mempersiapkan diri. Alkitab mencatat gini, mereka berkomitmen, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berkomitmen tidak makan minuman raja, cacai. Ada persiapan-persiapan. Momentum gak datang dengan sekonyong-konyong. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan bekerja lewat karakter saudara dan saya. Cara kerja Tuhan menyesuaikan dengan karakter kita. Kalau orangnya rajin, orangnya sregep, orangnya tanggap, maka akan lebih mudah. Keberhasilan, kemajuan akan lebih cepat diterima. Dibandingkan dengan yang lamban. Dibandingkan dengan yang lambat. Dibandingkan dengan yang lelet. Kok heran ya, L semua depannya ya. Lambat, lambat, lelet, loyo, letih, lunglai, kok L semua ya? Haleluya saudara ya. Nah kalau karakternya seperti itu ya, lambat momentum akan datang. Karena Tuhan lihat ini, oh kamu belum siap. Oh kamu belum ready. Makanya Tuhan bilang ini, berjaga-jaga berdoa. Kita tidak pernah tahu kapan datangnya Tuhan. Datangnya Tuhan itu seperti waktu, seperti pencuri.
Alkitab katakan ini, kalau akhir zaman tiba, 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. 2 orang di pembaringan, 1 diangkat, 1 ditinggal. Kenapa? Karena orang yang berjaga-jaga dia tahu momentumnya. Dia mengerti. Gitu ya. Daniel dia lihat seperti itu. Dia benar-benar mempersiapkan diri, saudara. Sehingga ketika terjadi Raja Nebukadnezar mimpi dan tidak ada satupun yang dapat mengartikan, orang yang berjaga-jaga sambil berdoa, orang yang dekat dengan Tuhan. Dia diberi hikmat sama Tuhan. Dia diberi kepekaan sama Tuhan. Dia diberi pengertian sama Tuhan. Sehingga Daniel bisa mengartikan, bisa menafsirkan arti mimpi dari Nebukadnezar. Salomo ketika menjadi raja, saudara, persoalan yang paling pelik yang dihadapi adalah 2 ibu yang memperebutkan anak. Masing-masing mengaku bahwa itu anaknya mereka. Apa yang terjadi? Orang yang mengerti momentum, saudara, dia akan jaga dengan baik. Dia akan bawa dalam doa terus. Dia akan berjaga sikapnya terus, saudara. Sehingga diberi hikmat. Ya, Salomo diberi hikmat, dia bisa memutuskan dari perebutan 2 ibu ini tentang anaknya. Dan itu luar biasa, ya. Spektakuler sampai hari ini. Tidak ada putusan yang seperti itu, tidak bisa, saudara. Itu bijaksananya luar biasa. Ya, orang yang ngerti momentum dia tidak minta apa-apa. Salomo bilang gini, aku tidak minta kekayaan, aku tidak minta semuanya. Tapi aku beri hati yang bisa menimbang, hati yang paham menimbang perkara-perkara umat Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya. Daniel juga ngalami seperti itu. Diberi hikmat. Yusuf, saudara. Orang yang tahu momentum, menjaga momentum, dia akan jaga dirinya. Ketika Yusuf ditawarin sesuatu yang nikmat secara manusia, secara dunia, secara daging, saudara, digoda oleh istri Potifar, saudara. Tapi dia mengerti momentum, makanya dia tidak tergoda, saudara. Dia jauhkan itu semua. Nah, saya berdoa hari-hari ini, biarlah setiap kita berjaga-jaga sambil berdoa. Karena kita tidak tahu kapan momentum Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya. Tapi saya berdoa ketika momentum itu datang, saudara bisa tangkap. Hari ini yang saudara menerima momentum, saudara pelihara, rawat dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang harus kita kerjakan di dalam meraih atau membangun atau menjaga momentum yang Tuhan beri? Siap jalani proses demi proses. Yang kedua, saya mau sampaikan buat saudara, kita harus siap. Bukan hanya menghadapi, tapi menjalani proses demi proses yang Tuhan izinkan. Lihat perjalanan Yusuf, lihat perjalanan Daniel, lihat perjalanan Daud. Daud dijadikan raja tapi hidupnya diburu terus, saudara. Dikejar-kejar terus, diancam terus, mau dibunuh terus. Tapi tidak ada orang-orang tokoh-tokoh yang sukses yang bisa menjaga momentum ini kemudian ngeluh, gerutu, ngamuk, ngomel. Tidak ada, saudara. Dijalani semua. Yusuf ya dijalani, difitnah, dimasukin penjara ya dia jalani. Daud, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya dia jalani. Dimasukkan ke gua singa, dimasukkan ke dapur perapian, dia jalani. Artinya gini, saudara, momentum itu nggak bisa datang ujuk-ujuk. Ya, kesempatan itu nggak bisa datang ujuk-ujuk, tapi itu perlu persiapan demi persiapan. Dan memang persiapan itu sangat menyakitkan. Tapi kalau saudara mau menekuni, tabah menjalani proses-proses kesakitan-kesakitan yang seperti itu, saya mau beritahu pada saatnya Tuhan akan beri
momentum yang tepat buat hidup kita. Amin. Tuhan akan beri. Tuhan akan izinkan terjadi dan kita tinggal menikmatinya. Dan pada akhirnya kita tahu Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dia diangkat tinggi. Kelebihan mereka hanya raja, saudara. Ya, kekurangan mereka hanya di atas mereka raja. Tapi mereka dipercaya tidak ada pembesar lain yang melebihi dari Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak ada, saudara. Kenapa? Karena dia menjalani proses demi proses. Ada banyak di antara kita tidak kuat, saudara. Padahal itu tinggal sebentar lagi akan datang kesempatan yang luar biasa. Tapi kita sudah mundur dulu, saudara. Kita tidak mau jalani dulu. Kita tidak mau ngalami, saudara. Tidak, kita lebih baik menghindar. Sebab itu saya berdoa, mungkin hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar bagi kita semua. Ya tekuni saja, jalani saja dengan tabah. Ya, tetap berjaga sambil berdoa. Ya. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Dikehendaki Kristus Yesus di dalam diri kita semua. Mengucap syukur. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biasakan Bapak Ibu Saudara. Memang mungkin sakit. Memang mungkin tidak enak. Tapi kalau ada ucapan syukur, lihat endingnya. Pasti hebat. Pasti sukses. Jadi 3 hal saya bagi buat Bapak Ibu Saudara. Pergunakan waktu-waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sekali saudara tidak peka, tidak tanggap. Maka momentum itu akan lewat. Dan perjalanan hidup kita akan menjadi sulit. Tapi ketika saudara tahu momentum itu dan menangkapnya. Mengisinya dengan benar. Merawat, menjaga, membangunnya dengan benar. Maka saya percaya masa depan kita, masa depan yang cerah. Masa depan kita, masa depan yang penuh harapan. Masa depan kita, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Seperti pujian yang tadi disampaikan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, biar firman ini memberkati kita semua bahwa hari-hari ini pergunakan waktu yang ada dengan baik. Tetap setia, tetap ibadah, tetap berdoa, tetap berjaga, tetap mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Kristus Yesus di dalam hidup kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Mari bersama-sama kita naikkan pujian dan bait pertama. Yes Lord. Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu bisa
berjanji dan Allah yang menggenapi. Allah yang berfirman maka semuanya jadi. Haleluya. Inilah ucapan syukur, inilah pujian penyembahan kami. Haleluya. Mari lawan kami. Mari jamah. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau beri anugerah keselamatan yang luar biasa. Kau beri kesempatan demi kesempatan dalam hidup kami. Ajar kami mengerti, ajar kami meraih, ajar kami menggunakan dengan baik dan benar apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kuatkan dan teguhkan setiap hati. Beri penghiburan yang penuh kudus. Beri kekuatan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka meraih apa yang Tuhan sudah siapkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, silakan kembali. Hari ini minggu keempat, ada 2 kali persembahan. Yang pertama untuk pekerjaan Tuhan, dan setelah pengumuman persembahan untuk pembangunan di tempat ini. Saudara bisa memberi persembahan lewat transfer rekening bank yang ada atau melalui scan barcode yang sudah disiapkan. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyediakan bisa maju ke depan, ada kotak persembahan yang sudah disediakan. Sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, saya ingin sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang berulang tahun. Yang berulang tahun minggu ini, minggu depan ya, Nathan Abel, ya Abel 27 Agustus. Terus, cuma 1 orang, ya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ibadah new normal hanya hari Minggu, pagi jam 7 sampai jam 8, kemudian jam 8.45 sampai 9.45. Ibadah tengah minggu, doa mujizat sementara ditiadakan, komsel juga ditiadakan sampai situasi semakin baik. Saya kira pengumuman lain tidak ada. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan memberi persembahan bagi pembangunan. Kita naikkan berdiri.
Tuhan Yesus baik. Haleluya. Selalu baik dan Allah yang tetap baik sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima kebaikan-Mu Tuhan. Kami terima kemurahan yang lebih dari hidup. Kami terima kasih karunia yang melimpah atas hidup kami. Kami terima anugerah, keselamatan, kesempatan-kesempatan, momentum-momentum yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Menjadikan kami semakin hari semakin baik, bertambah baik dan sangat baik bagi hormat Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakan ibadah kami, sempurnakan pujian, hormat, sembah kami yang naik menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan lain. Kami angkat kedua tangan kami dengan wajah kami. Kami percaya Yesus hadir dan siap memberkati kami. Karena ini saudara, pulanglah ke rumah masing-masing. Terimalah dengan iman dan bawalah segala berkat, anugerah, rahmat, kasih sayang dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus. Berkati saudara, melindungi saudara, menyertai dan memimpin saudara mulai siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya bersama katakan